Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini yaitu matematika kelas 3. Untuk hari ini kita akan membahas tentang hubungan antar satuan waktu. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama anak-anak. Jam sebagai penunjuk satuan waktu. Jarum jam akan bergerak setelah jarum menit berputar satu putaran penuh. Hal ini menunjukkan antara satuan waktu jam dan menit. Nah, di sini jam pasir muncul pada tahun 1400 sebelum Masehi anak-anak. Jam pasir merupakan salah satu alat yang digunakan pada zaman dahulu untuk menghitung waktu. Sebelum ada jam seperti ini anak-anak, dulu zaman dahulu itu menggunakan jam pasir yang seperti ini bentuknya. Jadi kalau pasir ini turun ke bawah sampai habis itu menunjukkan satu hari. Nah, itu adalah jam pasir. Selanjutnya anak-anak. Nah, perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut. Ini yang perlu kalian cermati dan pahami. 1 menit itu sama dengan 60 detik anak-anak. Sedangkan 1 jam itu adalah 60 menit. 60 menit itu sama dengan 3600 detik. Selanjutnya, 1 hari itu ada 24 jam. 1 minggu itu ada 7 hari. 1 bulan itu ada 30 hari anak-anak. 28 sampai 31 hari. Kemudian 1 bulan itu ada 4 minggu rata-ratanya. Dan 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 tahun itu ada 365 hari. Ini untuk tahun kabisat dia 366. Kalau 365 hari ini adalah tahun biasa. Nanti Pak Guru jelaskan lebih detailnya ya. Kemudian di sini ada 1 semester itu sama dengan 6 bulan. 1 semester 6 bulan. Kemudian 1 windu itu sama dengan 8 tahun anak-anak. 1 dasawarsa itu 10 tahun. Dan 1 tahun itu ada 52 minggu. Nah, ini kalian harus hafal untuk bisa memahami ini. Silahkan kalian bisa hafalkan di rumah. Selanjutnya, tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi dengan 4. Pada tahun kabisat jumlah hari pada bulan Februari itu adalah 29 hari anak-anak. Kalian bisa lihat kalender kalian di rumah itu. Kalau di bulan Februari itu ada 29 hari, berarti itu adalah tahun kabisat ya anak-anak ya. Nah, hal ini terjadi karena revolusi bumi yang tidak tepat 365 hari, tetapi 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik atau 365 seperempat hari. Jadi
setiap 4 tahun sekali terjadi penambahan 1 hari menjadi 366 hari. Nah, itu kenapa disebut tahun kabisat, anak-anak. Jadi penjelasannya seperti itu. Selanjutnya, pada kalender Masehi, 1 tahun itu ada 365 hari. Nah, kalau tahun yang jumlahnya 365 hari itu adalah tahun Masehi atau tahun biasa ya, anak ya. 365 hari dibagi dengan 7 atau jumlah hari pada 1 minggu itu kan 7 hari, maka dihasilkan 365 dibagi 7 sama dengan 52,1. Itu artinya 52 minggu 1 hari. Jika dibulatkan menjadi 52 minggu. Nah, ini yang jadi patokan ya anak-anak ya, karena kita menggunakannya kalender Masehi atau kalender biasa. Jadi 1 tahun itu jumlahnya ada 52 minggu. Itu yang harus diingat untuk penghitungan soal-soalnya. Selanjutnya nih, 1 tahun sama dengan 366 hari. Ini kalau tadi Pak Guru jelaskan di tahun kabisat ya anak-anak ya. 366 hari dibagi dengan 7 atau jumlah hari pada 1 minggu, maka dihasilkan 366 dibagi 7 itu ketemunya 52,3. Itu artinya 52 minggu 3 hari. Jika dibulatkan menjadi 52 minggu. Nah, sedangkan kalender Hijriah, nah, ini kalender Muslim ya, orang kalender Islam itu kalender Hijriah. Itu 1 tahun sama dengan 354 hari. 354 kita bagikan dengan 7, maka ketemu 50,6. Artinya 50 minggu 6 hari. Kenapa seperti itu? Itu sesuai dengan perhitungan Islam. Jadi beda-beda. Selanjutnya anak-anak. Nah, ini ada contoh soal anak-anak. Contoh operasi hitung satuan waktu. Soal yang pertama itu 3 tahun itu titik-titik berapa bulan anak-anak. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya di sini. Sebelum menjawab, Pak Guru tuliskan di sini 1 tahun itu ada 12 bulan, anak-anak. Nah, yang di sini yang ditanyakan 3 tahun itu berapa bulan? Berarti cara menjawabnya 3 tahun itu sama dengan 3 dikali 12 karena 1 tahunnya 12 bulan. Ketemunya 36 bulan. Jadi 3 tahun itu sama dengan 36 bulan. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya 3 jam ditambah 15 menit itu sama dengan berapa menit anak-anak? Perhatikan penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya di sini Pak Guru juga berikan patokan seperti ini. 1 jam sama dengan 60 menit. Ini yang ditanyakan 3 jam ditambah 15 menit itu berarti 3 jam dikali 60 ditambah 15. Ketemunya 3 kali 60 sama dengan 180 ditambah 15. Ketemunya berarti 195 menit. Jadi
3 jam ditambah 15 menit itu sama dengan 195 menit. Paham ya anak-anak ya? Sampai di sini Pak Guru rasa kalian paham. Yang penting kalian tahu patokannya di sini. Ini 1 tahun 12 bulan, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Selanjutnya 3 bulan dikurang 14 hari itu sama dengan berapa minggu? Penyelesaiannya seperti apa? Kita simak sama-sama. Penyelesaiannya seperti ini. Nih Pak Guru tuliskan, 1 bulan itu sama dengan 4 minggu dan sama dengan 30 hari. Jadi kalau 3 bulan itu berarti 3 bulan itu berarti 14 dikurang 7 sama dengan, oh ini maksudnya gini, 3 dikali 4 karena 1 bulan itu 4 minggu, ini kan yang ditanyakan 3 bulan, berarti 3 dikali 4 dikurang 14 dikurang 7 ketemunya 12. Ini kan 3 kali 4 12, kemudian 14 hari dikurang 7 sama dengan 2, sama dengan ketemunya 10 minggu. Selanjutnya 2 hari dikurang 360 menit itu berapa jam anak-anak? 2 hari dikurang 360 menit sama dengan berapa jam? Perhatikan penyelesaiannya. 1 hari itu ada 24 jam anak-anak. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, berarti 2 hari dikurang 360 menit itu 2 dikali 24 karena dia 2 hari. Terus dikurang 360 dibagi 60. Ini ketemunya 2 kali 4 ini 48. 360 dibagi 60 itu ketemunya 6. Jadi 2 hari dikurang 360 menit itu ketemunya 42 jam. Paham? Pak Guru rasa kalian paham ya anak-anak ya. Nah, kalau yang sekarang ini adalah soal cerita anak-anak. Perhatikan ya. Doni berangkat dari rumah pukul 5 lewatnya 5 menit dan tiba di kantor pukul 6 lewat 15 menit. Berapa menit lama perjalanan Doni dari rumah ke kantor? Nah, perhatikan di sini ada Pak Guru berikan gambarnya untuk mempermudah kalian memahaminya. Nah, ini posisinya Doni itu berangkat dari rumah itu pukul 5 lewat 5 menit. Nah, sedangkan dia itu sampai di kantor pukul 6 lewatnya 15 menit. Jadi perhatikan, untuk perputaran mencapai 1 jam itu berarti kembalinya tetap di angka 1, tapi jarum pendek ini berada di angka 6. Ini berarti menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Sedangkan di sini di angka 3 berarti lebihnya 10. 60 menit ditambah 10. Jadi lama perjalanan Doni dari rumah ke kantor adalah 70 menit atau 1 jam 10 menit. Begitu ya anak-anak, Pak Guru rasa kalian paham. Bayu belajar di rumah mulai pukul 19.00 dan selesai pukul 20.15. Berapa menit Bayu belajar dari rumah?
Ini ternyata masih contoh soal anak-anak untuk mempermudah kalian supaya kalian benar-benar paham. Bayu belajar di rumah itu mulai pukul 19 dan selesai pukul 20.15. Berapa menit Bayu belajar? Perhatikan penyelesaiannya. Dari pukul 19 sampai pukul 20.15 lamanya adalah 1 jam 15 menit. Ya kan, kalau dari 19.20 kan berarti 1 jam. 1 jam berarti lebihnya 15 menit. Jadi 1 jam 15 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 15, ketemunya 75 menit. Jadi Bayu belajar selama 75 menit. Itu contoh soal cerita yang kedua, anak-anak. Nah, ini baru masuk di soal latihan, anak-anak. Di sini Pak Guru buat 5 soal. Silahkan dikerjakan di buku kalian. Nanti kalau selesai boleh difoto kemudian dikumpul ke Pak Guru. Mungkin penjelasan dari Pak Guru sampai di sini. Silahkan kalian kerjakan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Untuk soal cerita